Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat bertemu walaupun secara virtual. Di tengah masa pandemi seperti saat ini, saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Hadiah Fatma Syarida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan yang terus mengalami perubahan seperti saat ini, kita harus dapat mengendalikan diri kita. Artinya, apabila kita ingin sukses, berhasil, dan bahagia, kita harus memiliki suatu metode atau cara untuk dapat meraih kesuksesan tersebut. Namun di balik itu, tentunya ada berbagai hambatan yang harus kita lewati. Dan di balik itu juga, kita harus dapat melewati serangkaian proses dan melewati hambatan tadi untuk dapat meraih kesuksesan tersebut. Salah satu cara untuk dapat melewati hal tersebut adalah dengan self-development. Self-development adalah suatu strategi atau suatu cara yang dilakukan suatu individu guna mengembangkan kesadaran diri, potensi, bakat, dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Self-development ini sangat diperlukan karena setiap sudut dalam kehidupan kita diharuskan untuk maju dan berkembang walaupun hanya dari hal kecil sekalipun. Self-development merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidup manusia. Dengan kata lain, individu yang berusaha menerapkan self-development pada dirinya, ia berusaha untuk mengubah, memperbaiki, serta meningkatkan kualitas hidup yang ada pada dirinya. Setiap individu tentunya memiliki perspektif tersendiri mengenai makna kualitas hidup. Ada yang berusaha mengartikan dan mengambil perspektif spiritual dan finansial. Teman-teman sekalian, hal itu terjadi karena masing-masing individu memiliki dan berada pada tingkat pengembangan diri yang cenderung berbeda, sehingga kebutuhan dan pengembangan diri tersebut pun berbeda. Ada individu yang membutuhkan self-development terkait karir, seperti pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga yang membutuhkan self-development terkait bakat dan kemampuan, seperti public speaking, bidang seni, bidang olahraga, dan lain sebagainya. Lalu, ada pula yang membutuhkan self-development terkait bidang keuangan ataupun finansial. Di balik itu semua, tetap saja tujuan utama dari seseorang melakukan self-development atau pengembangan diri adalah berusaha untuk memperbaiki dan berkembang menjadi versi terbaik dibandingkan dirinya yang sebelumnya. Teman-teman sekalian, selain memerlukan self-development, manusia juga membutuhkan yang namanya self-improvement. Apabila dimaknai secara singkat, self-development adalah suatu bentuk upaya individu dalam pengembangan dirinya. Sementara self-improvement adalah upaya suatu individu dalam peningkatan dirinya. Bisa kita lihat, keduanya memiliki makna yang serupa, namun cenderung tak sama, namun saling berhubungan. Lalu, apa relevansi dari keduanya? Self-development dan self-improvement merupakan suatu bentuk cara, proses yang mana apabila diterapkan dalam suatu diri individu, akan timbul suatu goals atau tujuan yang sama, yaitu menjadi pribadi yang lebih maju dan berkembang. Teman-teman sekalian, maka dari itu, bagaimana gambaran mudah apabila kita ingin memulai dan menerapkan self-development dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dan yang paling utama, yang perlu kalian capai guna menjadi individu yang lebih baik adalah mengenal, menerima, serta memahami diri kalian sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, kalian perlu memahami bahwa perkara apa saja yang sering menjerat dan menghasut rasa emosional kalian. Kalian juga perlu memahami apa saja hal-hal buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Dan yang terakhir, kalian juga harus memahami apa saja hal-hal baik yang perlu ditetapkan pada diri kalian atau bahkan perlu dikembangkan pada diri kalian. Dan pertanyaan lainnya, sampai saat ini, sejauh manakah kalian bisa memahami, mengenal, serta menerima diri kalian? Selanjutnya, kita perlu mencari tahu bagaimana cara kita dalam mengatasi kekurangan yang kita miliki atau sedikitnya mengurangi dampak dari kebiasaan buruk tersebut dan berupaya berinteraksi lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian.
Ketika kalian sudah bisa memperbaiki dari efek buruk yang ada di dalam diri kalian, dan kalian bisa meningkatkan interaksi serta komunikasi dengan orang yang di sekitar kalian, kalian tentunya dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkembang dari yang sebelumnya. Kedua, agar diri kalian dapat berkembang, misal dengan mengikuti pelatihan, seminar, ataupun workshop, individu tersebut perlu untuk menanam serta menumbuhkan rasa percaya diri. Hal itu karena tanpa adanya rasa percaya diri, lazimnya seseorang akan enggan untuk memulai dan mencoba hal baru ataupun melakukan kegiatan di luar dari zona nyaman mereka. Apabila seorang individu enggan untuk meninggalkan zona nyaman mereka, hal tersebut dapat menghambat perkembangan diri mereka. Maka, yang diperlukan dalam menerapkan self-development pada diri kalian adalah meyakini bahwa diri kalian dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian di luar zona nyaman kalian. Yang ketiga, tidak jauh berbeda dari poin pertama. Dalam upaya untuk memiliki self-development adalah memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. Individu perlu mengenal dan memahami kelebihan, kekurangan, serta kelemahan yang ada pada dirinya masing-masing. Lalu, cobalah untuk melihat ke sekeliling dan mencari tahu apa sih kekurangan yang ada dalam diri kalian dan sesegera mungkin melakukan perbaikan akan hal tersebut. Teman-teman sekalian, self-development yang terakhir adalah memperbanyak relasi dan bersosialisasi. Tentunya kalian pernah mendengar istilah bagai pedang bermata dua. Itulah yang sebenarnya menggambarkan poin ini. Dalam suatu hubungan dengan orang lain, tentunya kita akan mendapatkan dua respon yang berbeda, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Oleh karena itu, kalian perlu meningkatkan diri kalian ke dalam lingkungan yang positif serta suportif, yang dimana hal itu akan mendukung pengembangan diri kalian. Sekian sedikit banyaknya edukasi mengenai pengembangan diri yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat memetik ilmu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, berani melakukan perubahan merupakan langkah kecil dalam suatu perubahan besar. Maka dari itu, ayo sama-sama kita kembangkan potensi yang ada dalam diri kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.